peningkatan bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2023. Operasional angkutan batu bara dihentikan saat Natal dan Tahun Baru 2024. Gubernur Jambi Al-Haris minta kepala desa bersikap netral pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali menyapa Anda. Edisi Sabtu 16 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Dapot Silalahi, kita jelang Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara memasuki puncak musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi meminta masyarakat untuk mewaspadai terjadinya bencana hidrometeorologi. Memasuki puncak musim penghujan di akhir tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi meminta masyarakat untuk mewaspadai terjadinya peningkatan bencana hidrometeorologi. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Jambi, Anissa Fauziah menjelaskan, mundurnya awal musim hujan di wilayah Provinsi Jambi akibat dari anomali El Nino dapat memicu peningkatan cuaca ekstrim. Pergeseran musim penghujan yang mendorong peningkatan intensitas curah hujan ini bisa mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor yang disertai banjir bandang hingga angin kencang. Sejumlah daerah di wilayah barat Provinsi Jambi mulai dari Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo, dan Batanghari menjadi daerah yang diprediksi paling rawan mendapatkan bencana hidrometeorologi akibat tingginya curah hujan. Bencana tersebut juga diperkirakan bisa merambat ke wilayah timur Provinsi Jambi akibat kiriman air dari wilayah barat, ditambah dengan peningkatan curah hujan yang terjadi selama puncak musim penghujan. Mewaspadai kerugian hingga korban jiwa, masyarakat dan pemerintah daerah diimbau segera meningkatkan kewaspadaan dini kebencanaan. Pada saat ini memang wilayah Provinsi Jambi secara keseluruhan sudah memasuki awal musim penghujan. Memang untuk wilayah Provinsi Jambi itu sendiri mengalami kemunduran untuk awal musim penghujan sehingga perlu waspada terhadap peningkatan bencana hidrometeorologi di wilayah Provinsi Jambi. Musim penghujan di wilayah Provinsi Jambi diprediksi akan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. Dengan waktu hujan diperkirakan pada sore, malam, hingga dini hari. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 bersama unsur Forkompinda. Rakor ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dalam mewujudkan keamanan dan kondusivitas daerah. Persiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Pemerintah Provinsi Jambi resmi menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Jambi. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, rakor ini dilakukan untuk membangun komunikasi dan koordinasi guna mewujudkan kondisi yang aman dan kondusif jelang Natal tahun 2023 sampai pasca Tahun Baru 2024. Rakor ini juga diselenggarakan untuk mendapatkan laporan dari seluruh pemerintah kabupaten kota, termasuk pihak terkait tentang kondisi daerah, baik dari sisi tempat ibadah khususnya gereja, stok bahan pangan, BBM dan gas hingga stabilitas keamanan. Pemerintah Provinsi Jambi menekankan pentingnya persiapan Nataru dilakukan seluruh pihak untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Stabilitas dan ketersediaan bahan pangan juga harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten kota agar gejolak inflasi yang sudah terjadi sejak November tidak semakin meningkat pada Desember ini. Lonjakan inflasi bulan November yang menyentuh angka 3,75% saat dirilis BPS pada 1 Desember lalu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kita akan
rakor ya pada hari ini. Ada beberapa poin penting. Pertama, harus menjamin bahwa pengamanan untuk Natal 2023 dan Tahun Baru 2004 kondusif, aman, terkendali. Berdasarkan informasi awal yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, seluruh pemerintah kabupaten kota maupun pihak terkait sudah melakukan persiapan yang baik untuk menghadapi periode Nataru agar terkendali. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Operasional angkutan batu bara di Provinsi Jambi resmi dihentikan saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Dan saudara, kebijakan ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 hingga nantinya 2 Januari 2024. Berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak dalam rangka kesiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasional angkutan batu bara di Provinsi Jambi resmi dihentikan saat Nataru. Penghentian sementara aktivitas angkutan batu bara berlaku sejak tanggal 23 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa menjelaskan, penghentian kegiatan operasional angkutan batu bara untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Jika nantinya masih ada angkutan batu bara yang kedapatan melanggar aturan penghentian tersebut, kepolisian bersama Dinas Perhubungan dan pihak terkait akan menjatuhkan sanksi berat sesuai aturan yang berlaku. Penghentian sementara aktivitas angkutan batu bara ditargetkan menjadi solusi terbaik untuk menghadirkan kenyamanan masyarakat saat berkendara. Naiknya volume aktivitas kendaraan umum saat periode Nataru dapat mengakibatkan kemacetan parah jika kebijakan penghentian operasional angkutan batu bara tidak diberlakukan. Meminta dalam rangka untuk meningkatkan kenyamanan selama pelaksanaan Natal dan Tahun Baru, dan sudah juga dengan arahan Kapolda Jambi, dan sudah dikeluarkan dari Lantas Polda Jambi suratnya bahwasanya pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 Desember pukul 00 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 pukul 24. Selain angkutan batubara, penghentian operasional sementara ini juga berlaku bagi angkutan barang lainnya, terkecuali angkutan logistik maupun BBM. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga komoditas pangan seperti daging ayam dan ikan mulai merangkak naik. Pedagang memprediksi harga daging ayam di pasar tradisional Sengeti akan terus mengalami kenaikan mendekati hari Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya komoditas cabai, 2 pekan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga komoditas pangan seperti daging ayam mulai melonjak di harga Rp30.000 per kilogram. Ikan nila kini mencapai Rp37.000 dan ikan patin dijual Rp26.000 per kilogram. Tingginya harga tidak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang, karena omset yang didapatkan jauh berkurang. Kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru sudah dapat diprediksi, karena selalu terjadi setiap tahun dan setiap memperingati hari-hari besar. Bahkan pedagang memprediksi harga daging ayam potong akan terus mengalami kenaikan hingga di angka Rp40.000 per kilogram. 30 ya. Sebelumnya berapa? 27. Ada kenaikan, Pak ya? Kenapa, Pak? Karena sudah mendekati Tahun Baru. Biasalah. Tingginya harga bahan pangan membuat pembeli harus mengurangi pembelanjaan untuk mencukupi kebutuhan. Pedagang dan pembeli sama-sama berharap agar ada langkah konkret dari pemerintah Kota Jambi untuk menekan laju kenaikan harga sembako jelang Natal dan Tahun Baru. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang perayaan Natal 2023 dan pergantian Tahun Baru 2024, Bulog Bungo pastikan ketersediaan daging beku aman hingga 3 bulan ke depan. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perumbulok Kabupaten Bungo memastikan ketersediaan daging sapi beku impor mencukupi untuk memperkuat ketersediaan daging di Kabupaten Bungo dalam rangka menghadapi perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kepala Bulog Bungo Ahmad Muzazat mengatakan, jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,
Stok daging beku masih aman sampai 2 bulan ke depan, yakni sekitar 3.709 kg di gudang pendinginan Bulog. Menjelang Natal dan Tahun Baru seperti halnya hari besar keagamaan lainnya, permintaan daging beku meningkat sehingga cenderung mendorong kenaikan harga di pasar. Ketersediaan stok daging beku impor di Bulog Bungo diharapkan dapat membantu menekan lonjakan harga daging segar di pasaran. Beku stok kita per hari ini itu 3.709 kilo. Untuk harganya? Untuk harga 80.000 per kilo. Bulog menjual daging beku impor ke masyarakat dengan harga Rp80.000 per kilogram. Selain itu, Bulog Bungo juga akan meminta tambahan pasokan daging beku impor ke Jakarta untuk mengantisipasi lonjakan permintaan jelang Natal dan Tahun Baru. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. KPU Bungo terima ratusan ribu lembar surat suara pemilihan presiden. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau 33 kepala desa yang baru dilantik di Kabupaten Muaro Jambi netral pada pemilu serentak tahun 2024. Azas netralitas kepala desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. 33 kepala desa yang terpilih pada Pilkades serentak resmi dilantik oleh PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah pada Jumat sore kemarin. Pelantikan 33 kepala desa itu turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Al-Haris mengatakan, kepala desa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya, terlebih saat menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024. Tak hanya dituntut menjaga netralitas, kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keamanan dan kondusivitas desanya. 2024 kita masuk tahun politik. Pak Kades hati-hati ya, jangan dipanggil Bawaslu. Nah, penting juga dipanggil melalui Bawaslu. Nah, hati-hatilah dalam melaksanakan politik di desanya masing-masing. Asas netralitas kepala desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam peraturan itu menyatakan, setiap kepala desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, diancam pidana hukuman 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 juta. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Dijaga ketat oleh aparat kepolisian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo menerima 266.187 lembar surat suara Pilpres. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bungo menerima ratusan ribu surat suara pemilihan presiden pemilu 2024 mendatang. Kedatangan surat suara dikawal ketat aparat kepolisian Resort Bungo. Ratusan ribu surat suara tersebut diterima Sekretaris KPU Bungo dan langsung disimpan di gudang KPU dengan pengawalan aparat kepolisian. Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan, KPU Bungo kembali menerima logistik pemilu 2024 berupa surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dengan total surat suara yang diterima 266.187 lembar surat suara atau sekitar 135 kotak dengan isi 1 kardus 2.000 lembar surat suara. Sementara untuk surat suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota masih menunggu petunjuk dari KPU Pusat. KPU Bungo berharap akhir Desember 2023 surat suara untuk pemilihan legislatif sampai. Alhamdulillah KPU Kabupaten Bungo sudah menerima
surat suara presiden dan wakil presiden dari jumlah DPT ditambah 2%, itu sudah kita terima 266.187 lembar. Sementara itu, dalam pekan depan, surat suara tersebut akan dilakukan penyortiran oleh petugas KPU Bungo guna diperiksa apakah ada surat suara yang rusak dan sebagainya. Dan untuk proses pelipatan surat suara akan dilakukan setelah menerima instruksi dari KPU RI. Jumlah surat suara yang diterima sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bungo untuk pemilu 2024 mendatang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 115 box berisi surat suara presiden dan wakil presiden telah diterima oleh KPU Batanghari untuk pemilu 2024 mendatang. Pihak penyelenggara saat ini tengah bersiap melakukan pelipatan sekaligus penyortiran surat suara tersebut. Setelah menerima pendistribusian surat suara presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang, KPU Batanghari mulai melakukan persiapan untuk melakukan pelipatan sekaligus penyortiran 227.052 lembar surat suara. Saat ini pihak penyelenggara tengah merencanakan waktu pelaksanaan pelipatan dari salah satu bagian logistik. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, surat suara yang diterima menyesuaikan dengan jumlah DPT ditambah 2%. Tidak hanya itu, KPU juga langsung menerima sebanyak 1.000 lembar surat suara sebagai persiapan pemilihan suara ulang atau PSU. KPU akan mempercepat semua tahapan logistik guna menyelesaikan kebutuhan saat hari pencoblosan. Jumlah box itu 114 plus perizinan siapan untuk pilkada PSU itu 1.000 lembar. Saat ini semua logistik pemilu yang telah diterima KPU disimpan dalam gudang logistik dan mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian daerah. Andi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 220 pemilih pemula di Kota Sungai Penuh belum melakukan perekaman KTP elektronik dan banyaknya masyarakat yang tidak berada di tempat menjadi kendala petugas saat hendak melakukan perekaman KTP elektronik. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, 220 dari jumlah 1.050 pemilih pemula belum melakukan perekaman KTP elektronik. Masih banyaknya pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik disebabkan berbagai faktor. Salah satunya masyarakat yang tak berada di tempat saat petugas melakukan perekaman KTP elektronik. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Amrah Zaini mengatakan 220 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik merupakan para pemilih yang sedang mengikuti studi di luar daerah. Meski menemui beberapa kendala, namun perekaman KTP elektronik di Kota Sungai Penuh masih terus berjalan, baik di setiap kecamatan maupun di sekolah. Jadi kalau untuk perekaman pemilih pemula, dari semulanya itu data yang kami himpun itu sebanyak 1.050. Ya. Kemudian telah kita laksanakan perekaman itu ke sekolah-sekolah, kemudian ke kecamatan-kecamatan, dan sisa sampai dengan saat ini itu berjumlah lagi yang belum perekaman sebanyak 220 sampai dengan saat ini. Amrah Zaini mengajak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pada masa kampanye, peserta pemilu dari partai politik di wilayah Kabupaten Sarolangun diminta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berpolitik santun dan damai. Hingga hari ke-17 pelaksanaan kampanye pemilu 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, serta anggota legislatif di Kabupaten Sarolangun berjalan aman, tertib, dan lancar. Kesuksesan pergelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan ini dapat berjalan damai jika peserta pemilu melibatkan masyarakat dengan memberikan edukasi politik bersih dan sehat.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Sarolangun Hudri mengatakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas terkait pemilihan umum yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang, para kontestan caleg dari masing-masing partai politik diminta tidak membuat sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, seperti politik identitas, menyebarkan hoaks, serta menjelekkan caleg lain dengan menjaga etika dalam berpolitik. Hudri menjelaskan pihaknya berharap kepada semua calon legislatif di setiap daerah pemilihan agar memberikan pendidikan politik dengan sebaik-baiknya, terutama kepada tim sukses maupun kepada para pendukungnya. Ini kita berharap ini akan berlangsung dengan baik, dengan aman, damai, dan sejuk. Oleh karena itu kita sangat berharap kepada para kompetitor yang nanti akan bersaing berlaga di pemilu 2024 ini, kita tentu dapat juga menyampaikan pesan-pesan yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kita sangat berharap betul bagaimana kontestasi pemilu ini menjadi bahagian dari sebuah dinamika masyarakat yang pada akhirnya nanti akan mengedukasi masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi dengan sejuk, aman, dan damai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali dalam segmen advertorial dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar acara perpisahan Kajati Jambi Elan Suherlan. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar acara perpisahan Kajati Elan Suherlan. Kegiatan itu digelar untuk memberikan salam perpisahan kepada Elan Suherlan yang resmi pindah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar acara perpisahan Kajati Jambi Elan Suherlan. Kegiatan yang digelar di Gedung Kejati Jambi pada Jumat malam ini digelar dalam rangka memberikan salam perpisahan kepada Elan Suherlan yang resmi pindah ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Elan Suherlan berterima kasih kepada seluruh instansi maupun para penegak hukum yang telah banyak membantunya dalam menjalankan tugas selama menjabat sebagai Kajati Jambi. Diharapkan kerjasama yang selama ini telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depannya. Boleh katakan titik balik juga untuk kemudian saya berkarir, dan alhamdulillah dengan 3 kali tempat saya bisa balik lagi Jambi ke sini. Dengan digantinya Kajati Jambi, nantinya kepemimpinan Kejati Jambi akan digantikan sementara oleh Wakajati Jambi Emen Saribanon. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi menggelar diskusi bersama sejumlah pimpinan media di Provinsi Jambi. Diskusi yang digelar pada Jumat siang itu mengusung tema penguatan informasi terhadap kelompok marginal. Mengusung tema penguatan informasi kelompok marginal, Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Jambi menggelar diskusi dengan sejumlah pimpinan media di Provinsi Jambi. Diskusi yang digelar di salah satu resort di Kota Jambi itu bertujuan untuk saling bertukar pendapat terkait pentingnya kelompok marginal jelang pemilu di Provinsi Jambi. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jambi, Riki, mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para jurnalis akan pentingnya kelompok marginal dalam suksesnya pemilu 2024. Kelompok marginal merupakan orang yang sering terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat atau dapat diartikan sebagai kelompok prasejahtera. Kami dari Aliansi Jurnalis Independen Jambi menyelenggarakan kegiatan editor meeting ini tujuannya apa? Untuk mengajak kawan-kawan media arus utama di Jambi bisa memberikan pemberitaan yang inklusif untuk kelompok-kelompok marginal di Jambi khususnya dalam pemilu.
Melalui diskusi itu diharapkan para kelompok marginal mendapat perhatian khusus dari awak media di Provinsi Jambi. Sama halnya dengan kaum disabilitas, kelompok marginal juga memiliki hak suara dalam pemilu 2024. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari tetapkan UMK Batanghari sesuai dengan UMP Jambi. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih kembali bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menetapkan nilai upah minimum Kabupaten tahun 2024 sesuai dengan upah minimum Provinsi Jambi sebesar Rp3 juta lebih. Dan saudara, pemerintah berharap perusahaan dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan Dewan Pengupahan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari, upah minimum Kabupaten Batanghari atau UMK tahun 2024 tergolong masih sangat rendah, senilai Rp2.981.000 lebih. Jika dibandingkan dengan tingkat kebutuhan pokok yang cenderung meningkat, upah tersebut dirasakan sangat tidak layak, sehingga pemerintah daerah terpaksa harus mengacu pembayaran upah menyesuaikan dengan upah minimum provinsi atau UMP Jambi sebesar Rp3.037.000. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari Ridwan Nur mengatakan, hasil penetapan pembayaran upah telah disampaikan kepada Asosiasi Buruh dan Perusahaan setempat agar dapat disesuaikan serta dijalankan. Tahun ini membentuk Dewan Pengupahan dan kita sudah melakukan perhitungan untuk UMK tahun 2024. Misalkan dengan aturan PP 51 tahun 2023 bahwa jika kabupaten itu sama dan di bawah UMP, maka yang dipakai UMP provinsi. Jika ada perusahaan yang tidak menaati aturan tersebut, pekerja ataupun buruh harus berani melaporkan persoalan itu kepada pemerintah daerah setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Dinas PUPR Provinsi Jambi hingga kini belum melakukan serah terima pekerjaan RTH Putri Pinang Masak dari rekanan. Tak hanya itu, Dinas PUPR Provinsi Jambi juga belum dapat memastikan telah rampung atau tidaknya pengerjaan RTH dari pihak rekanan. Memasuki tenggat waktu akhir pemeliharaan tanam tumbuh RTH Putri Pinang Masak, Dinas PUPR Provinsi Jambi hingga kini belum melakukan serah terima pekerjaan proyek dari rekanan. Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M. Fauzi mengatakan, penyerahan proyek yang seharusnya telah dapat digunakan sejak awal 2023 jika tidak terjadi permasalahan akan terlebih dahulu menunggu hasil kajian dari Inspektorat Provinsi Jambi. Inspektorat nantinya akan membentuk tim untuk mengecek langsung pengerjaan proyek yang berlokasi di eks Pasar Tradisional Angsoduo sebelum memberikan penilaian. Dinas PUPR belum dapat memastikan telah rampung atau tidaknya pengerjaan RTH dari pihak rekanan karena akan diputuskan secara resmi oleh Inspektorat. Penilaian kelayakan yang nantinya diberikan Inspektorat akan menjadi kunci penyerahan proyek yang menghabiskan anggaran daerah tahun 2022 senilai Rp35 miliar. Sebelumnya, RTH Putri Pinang Masak dinyatakan masih dalam masa pemeliharaan dan belum dilakukan serah terima ke dinas terkait berdasarkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ya sudah, ya nanti kita kan belum menerima itu. Nanti dari hasil tim yang dikomandoi Inspektorat baru kita terima atau masih ada yang kurang. M. Fauzi menambahkan pihaknya tetap menargetkan penyerahan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak selesai sebelum akhir tahun 2023 agar segera dapat diresmikan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan rencana tata ruang wilayah provinsi dan juga kabupaten kota. Dan Saudara, kebijakan itu mengacu pada Peraturan Daerah RT/RW Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan rencana RT/RW itu mengacu pada Peraturan Daerah RT/RW Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 untuk masa waktu 2023 hingga 2043. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman saat menghadiri sinkronisasi kebijakan RT/RW Provinsi dan kabupaten kota. Perda RT/RW Provinsi Jambi harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menetapkan Perda RT/RW yang kemudian dirincikan dalam rencana detail tata ruang yang mengikat. Pemerintah daerah harus mampu menyusun keunggulan-keunggulan daerah untuk dituangkan dalam RDTR tersebut, baik dari sisi sumber daya alam, pariwisata, jaringan transportasi, hingga keunggulan lainnya. Seluruh hal dalam RT/RW kabupaten kota tidak boleh berbenturan dengan RT/RW provinsi maupun pusat. Sementara terkait polemik RT/RW Provinsi Jambi yang sempat diprotes pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal itu merupakan persoalan tapal batas wilayah dan tidak termasuk ke dalam RT/RW, melainkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Hari ini kita sosialisasikan karena memang ada banyak beberapa kabupaten kota yang masih butuh pendampingan, butuh fasilitasi dari pemerintah provinsi agar ruang-ruang yang memang harus ruang kawasan yang harus ditata di daerah itu lebih betul-betul terinci. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendampingi pemerintah kabupaten kota untuk menyusun RT/RW agar selaras. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Daput Silalahi. Dan saya Nastasya Laga bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.